Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita semua, khususnya nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat iman, nikmat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang real, nikmat yang sejati. Karena hanya dengan nikmat itulah kita bisa merasakan kebahagiaan, kita bisa merasakan kenyamanan. Dan dengan menjauhi nikmat tersebut atau enggak tertarik dengan nikmat itu, maka hidup kita akan bermasalah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmuku, berpaling dari mengingatku, zikri, berzikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita. Penuh dengan derita. Itu yang Allah pastikan dalam surat Thaha di ayat-ayat terakhir, ayat 1, 2, 4. Mau sekaya apapun Allah bilang dia akan menderita, hadirin. Mau sepopuler apapun Allah katakan dia akan menderita. Mau setampan apapun, mau secantik apapun, mau diidolakan berapa juta orang pun, yang punya alam semesta ini menyatakan dia akan hidup menderita. Dia akan hidup menderita. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Hadirin Allah muliakan, maka kita harus tahu hakikat ini. Belajar itu kebutuhan, karena kita yang mencari kebahagiaan. Beriman itu kebutuhan, karena nggak ada orang yang mau menderita, dan itu yang Allah janjikan. Allah yang menyampaikan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpaling, bahkan mencari, menunggu, mengejar ilmu dan mencari tambahan iman. Itulah kehidupan yang sejati. Maka bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana jangan pernah lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu, atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kita nggak akan pernah bisa memahami sesuatu, apalagi menerima yang kita pahami, apalagi mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali Allah berikan kekuatan dan taufik kepada kita. Ini bukan tentang masalah kecerdasan, ini bukan tentang masalah sebatas ketekunan, tapi ini masalah taufik. Selalu ingat hadits qudsi yang sudah kita bahas, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, kalian itu nggak ngerti apa-apa. Kalian nggak akan bisa menerima kebenaran
kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdikum. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada dia. Oleh karena itu selalulah minta hidayah, minta taufik, minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana marilah kita perkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jaga diri dari kesyirikan, jamaah. Selalu berusaha memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan dalam beribadah kita mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, qudwah kita, uswah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita masuk, kita berusaha terus mengingatkan diri kita semua bahwa kita berada di bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia, masih di bulan Sya'ban. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Kata Nabi kita SAW, bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Maka janganlah termasuk orang-orang yang lalai. Dan hadirin, ini bulan adalah bulannya pemanasan para ahli ibadah. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Salamah, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran melakukan persiapan, melakukan pemanasan terakhir, melakukan gladi resik sebelum memasuki Ramadan. Maka jangan sampai dunianya yang kita gas di bulan ini. Ini udah di hari-hari menjelang terakhir Sya'ban, harus jangan disorientasi lagi. Sudah mulai menatap lurus ke depan, dan titik pandang kita itu tertuju pada sebuah bulan yang bernama Ramadan. Nggak punya waktu lagi untuk persiapan, maka maksimalkan hari-hari yang tersisa, agar begitu masuk satu Ramadan, insya Allah ta'ala kita benar-benar bisa bermain di level yang diinginkan. Betul, klimaksnya nanti di 10 hari terakhir, tapi masuk Ramadan itu harus bermain di level yang berbeda, harus bermain di level yang berbeda. Jangan pernah sama. Ini bulan yang sangat mulia. Maka tanamkan dalam diri kita, dan terus tanamkan pada diri kita, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita, sehingga mereka tuh bisa tampil fenomenal di bulan Ramadan dengan rentetan prestasi yang nggak pernah kita bayangkan, yang nggak bisa kita bayangkan. Gimana ngebayangin ada orang 2 kali khatam sehari di Ramadan? Tapi itulah yang dilakukan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris, atau yang biasa kita kenal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu kalau nggak pakai persiapan nggak mungkin lah, hadirin. Maka lakukan persiapan yang matang. Mumpung masih ada waktu, masih ada beberapa hari ke depan. Itu yang harus terus kita ingatkan, karena diri kita ini suka lalai, hadirin. Maka kalau nggak diingatkan susah. Dan itu yang Allah katakan. Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah tadzkir. Tadzkir itu peringatan dan diulang-ulang. Tadzkir, diingatin terus diulang-ulang. Kenapa demikian? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan, apalagi yang disampaikan berulang-ulang, itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman tuh nggak pernah bilang, gue bosan deh, kenapa yang itu disampaikan terus. Oh enggak, orang beriman tuh semakin diulang semakin senang dia, semakin bermanfaat. Itu surat Az-Zariyat ayat 55. Ya. Hadirin, kembali bersama Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan banyaknya pintu-pintu kebaikan atau jalan-jalan kebaikan. Dan kita masuk ke hadis yang ke-10 ya, hadis yang ke-10.
Hadis kembali diriwayatkan kembali diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini hadis penting banget, apalagi bagi kita yang banyak dosa. Jadi yang merasa banyak dosa, apalagi mengerjakan dosa besar, ini harus dengar hadis ini. Dari Abu Hurairah, kata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin, anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash. Suatu hari ketika ada seseorang berjalan di sebuah jalan, ishtadda alaihi al-'atash, dia merasa kehausan yang luar biasa. Jadi benar-benar hausnya. Jadi orang ini lagi melakukan perjalanan haus, hadirin. Dan kita tahu dulu tuh nggak ada rest area, hadirin, nggak ada minimarket, terus kehausan. Fawajada bi'ran, ketika orang ini berjalan terus melangkah kakinya di tengah-tengah kehausan, sampai orang ini ketemu sumur. Alhamdulillah ketemu sumur. Fanazala fiha fashariba, maka tanpa menunda-nunda lagi, begitu ketemu sumur, orang ini langsung turun, hadirin, turun ke sumurnya. Udah bukan pakai timbaan lagi, masuk ke sumur. Fanazala fiha, mungkin nggak ada timbaan kali ya. Fashariba, lalu ia meminum air sumur itu. Thumma kharaja, lalu setelah minum langsung minum di dalam gitu loh, subhanallah. Naik lagi, keluar dari sumur itu. Begitu dia naik dan keluar dari sumur, fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara min al-'atash, tiba-tiba ada seekor anjing yang ada di dekat situ tuh. Dilihat anjing, oh ada anjing. Yalhathu, anjing itu menjulurkan lidahnya. Ya'kulu thara min al-'atash, lalu dia menjilati tanah yang, thara itu tanah yang sedikit ada unsur basahnya. Thara min al-'atash, jadi dia makan itu tanah berharap ada air yang terperas ketika dimakan gitu, kayak makan jeruk kan, begitu digigit gitu ya, atau makan anggur gitu, pas digigit airnya muncrat, itu sampai tanah dimakan sama nih anjing. Udah bingung deh si anjing nih, si anjing udah, aduh aku haus banget gitu, mungkin kata si anjing nih, sampai itu tanah dimakan. Kata para ulama itu thara itu yang ada unsur sedikit basahnya, sampai saking berharap gitu, masya Allah, saking berharap. Jadi kalau kayak buah gitu kan, kayak buah jeruk, lalu buah anggur ya gitu. Kalau buah salak enggak ya, keras dia buah salak dari itu. Nah hadirin Allah muliakan, faqala rajulu, dan pemandangan yang cukup mengenaskan ini tuh dilihat langsung oleh orang tersebut nih yang habis minum air sumur. Kata ini orang, laqad balagha hadzal kalbu minal 'atashi mithlu alladhi kana balagha minni. Ini anjing merasakan kausan sampai pada titik kausan yang aku rasakan sebelumnya. Jadi ini anjing lagi haus, ini anjing hausnya, dan hausnya tuh luar biasa
sampai pada titik dimana yang aku rasakan sebelum aku minum air sumur tadi. Masya Allah. Fanazal al-bi'ra, maka tanpa berpikir panjang, tanpa buang-buang waktu, orang ini langsung turun lagi ke sumur itu, turun lagi 2 kali. Famala akhuffahu, turun gitu ya. Mau ngapain tuh Ustaz? Ngumpet? Bukan ngumpet. Oh, pikir takut anjing? Enggak. Ia turun, dia isi sepatu bootnya, sepatu khufnya dengan air sampai penuh. Thumma amsakahu bifihi, lalu sepatu bootnya itu dia gigit agar dia bisa gunakan kedua tangannya untuk naik lagi ke atas sumur itu. Susah loh. Tapi ngomong-ngomong, pernah sumur tahu ya? Kalau anak-anak zaman sekarang tahu sumur, pernah ya, tahu sumur sih, tapi pernah langsung. Kalau dulu-dulu kan banyak banget ya, memang dalam gitu loh dan susah. Jadi dia berusaha naik lagi pakai tangan dan kakinya. Otomatis sepatu bootnya gimana? Digigit. Subhanallah. Hatta raqiyah, sampai dia naik ke atas. Fasaqal kalba, begitu sampai di atas ya, tuh anjing udah nunggu, masih kehausan. Dikasih minum lah tuh anjing, dikasih minum. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepada orang ini. Faghfaralah, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Allah ampuni dosa-dosanya. Di saat para sahabat mendengar kisah yang cukup unik tersebut, mereka penasaran dan bertanya, cukup terkejut. Diampuni dosa loh hadirin. Kasih makan anjing, kasih minum anjing. Qalu ya Rasulullah. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajra. Ya Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala jika berbuat baik sama binatang dan hewan? Jadi ya Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala kalau kita berbuat baik sama hewan, berbuat baik sama binatang? Faqala fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Setiap perbuatan baik ke makhluk yang bernyawa, maka dapat pahala. Subhanallah. Setiap kebaikan yang diberikan kepada makhluk yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa. Kabidin ratbatin itu istilah buat makhluk yang bernyawa, yang punya hati yang basah gitu loh. Maksudnya punya nyawa, makhluk hidup. Maka dia mendapatkan pahalanya. Dia mendapatkan pahalanya. Subhanallah. Dia mendapatkan pahalanya, jamaah. Luar biasa. Dan belum selesai hadirin, mari kita lanjutkan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ini kan hadis Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari, fasyakarallahu lahu faghfara lahu fa'adkhalahul jannah. Allah berterima kasih kepada dia, Allah ampuni dosanya, dan Allah masukkan dia ke surga. Allahu Akbar. Allah masukkan dia ke surga. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kita lanjutkan, dan ini masih dibawakan Imam Nawawi, kita masih simak Riyadhus Shalihin kita. Ternyata kata para ulama, ini kejadian lebih dari sekali, hadirin. Ada sosok lain dengan amalan yang sama, dan sosok yang kedua ini lebih mencengangkan.
dan di waktu yang sama lebih memberikan harapan kepada kita, khususnya kita yang banyak dosa nih. Karena di riwayat yang berikutnya Nabi SAW menceritakan bainama kalbun yutifu birokiyatin qad kada yaqtuluhul atash. Ada seekor anjing yang tawaf, hadirin, muter-muter, ngiterin sumur. Udah pening nih anjing. Kenapa si anjing ngiterin sumur, Pak Ustadz? Dia lagi, kenapa tawaf begitu? Qad kada yaqtulul atash. Dia mau mati, kata Nabi, karena kehausan. Udah bingung nih anjing mau ngapain. Tapi dia tahu dengan instingnya bahwa ini ada air gitu loh. Airnya di sumur. Tapi dia serba salah. Kalau tuh anjing nyebur ke dalam sumur, dia bisa minum, tapi mati tenggelam. Dia kan nggak bisa naik lagi. Tapi kalau dia nggak nyemplung, dia mati kehausan. Kada yaqtuluhul atash. Dia mau mati kehausan. Jadi udah, akhirnya dia muter-muter aja, udah muter-muter ngilingin tuh sumur. Serba salah, nyemplung salah, nggak nyemplung salah ke sumur tersebut. Sedih juga ya kondisi anjing ini ya. Nah, ketika suasana demikian dan kondisi demikian, idra'athu bagiyun min bagaya Bani Israel. Ternyata ada seorang pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel. Bagiyun itu bukan sekedar pezina, tapi yang banyak melakukan zina atau berprofesi sebagai pezina. Dari Bani Israel. Hadirin Allah muliakan. Apa yang dilakukan wanita ini? Kita lihat, ini jelas. Ini bukan pelaku dosa besar lagi. Zina aja sekali itu dosanya besar banget. Ini profesi berzina. Atau banyak sekali melakukan zina. Bagi Yunin Bagoya, Bani Israel. Apa yang dilakukan wanita ini? Fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha bihi. Lalu wanita ini melepaskan sepatu bootnya, sepatu khufnya, lalu dia turun ke dalam sumur, lalu dia ambil, dia isi sepatu boot itu dengan air, lalu dia naik lagi ke atas dan dia kasih minum tuh anjing. Dan apa yang terjadi? Faghufira laha bihi. Allahu Akbar. Dia diampuni karena hal tersebut. Diampuni. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allahu Akbar. Emang Allah tuh maha suci ya dari melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Kemahasucian Allah itu membuat diampuninya wanita tersebut. Hadirin Allah muliakan. Mari kita sejenak bersama para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini. Karena hadis ini sangat penting. Pelajaran yang pertama, hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang pertama, ulama kita menjelaskan bahwa hadis ini memberikan pelajaran besar kepada kita bahwa ketika
Allah memberikan kesulitan, Allah memberikan kesulitan di sebuah waktu untuk kita, maka insya Allah Allah akan kasih nikmat setelah itu, insya Allah. Lalu dari mana kita petik? Bukan kita, ini kesimpulan para ulama yang dijelaskan Ibnu Hubairah rahimahullah. Lihat riwayat yang pertama tadi, ada laki-laki atau ada seseorang lagi berjalan kehausan. Oh, haus itu berat, cobaan, ujian. Dan mungkin kita yang tinggal di kota-kota besar, atau mungkin di Indonesia, bukan kota besar aja ya, di pedesaan atau di kampung yang sungai di mana-mana, mata air di mana-mana, itu mungkin nggak pernah ngalamin. Tapi coba kita tinggal di Afrika, di padang pasir, aduh itu mungkin nggak pengen apa-apa kali. Kita nggak paket kita habis aja ngedumel, gimana nggak punya air, subhanallah. Ada wifi-nya nggak mbak? Nggak ada di sana. Gimana sih ini ruang tempatnya? Cuman nggak ada wifi aja kita ngeluh. Kita belum pernah ngerasain nggak ada air, jamaah, subhanallah. Itu di beberapa negeri itu tusuk-tusukan demi segelas air yang kita buang-buang itu tuh. Itu sebagian orang sampai hari ini tusuk-tusukan untuk memperebutkan itu. Nggak ada air tuh fatal. Oh, itu orang bisa halu beneran. Kita diputus, orang sekarang diputusin ceweknya halu. Ini belum nggak ada air, jamaah. Nggak ada air tuh luar biasa. Tapi setelah itu Allah kasih sumur gitu loh. Nikmat, subhanallah, dia minum, masya Allah. Nah ini kan pelajaran kepada kita bahwa sunnatullah, pola Allah dalam kehidupan, setelah Allah uji kita, nanti Allah kasih nikmat deh. Sabar, makanya sabar, Allah gak akan sia-siakan. Itulah hadirin, ini clear ya. Kausan, dapat sumur, aduh itu indah banget. Bagi yang ingin membayangkan sedikit ya, mungkin ingat kalau kita pernah haji di Mina gitu ya. Itu kan kalau udah di Mina gitu, yang kita pengen tuh apa sih? Aduh, kita nggak pengen apa-apa. Kita hanya pengen air dingin. Aduh, itu udah kayak ada jamaah bilang, aduh ini sorga Pak Ustadz. Padahal dia nggak pernah masuk sorga, hadirin. Tahu dari mana? Dan sorga lebih indah dari itu. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku persiapkan kepada hamba-hambaku kenikmatan surga yang dia nggak pernah lihat sebelumnya, dia nggak pernah dengar sebelumnya, dan nggak pernah dia khayalkan, nggak bisa dikhayalkan. Tapi saking nikmatnya tuh dia ngomong gitu. Apalagi yang hajinya musim panas yang 50 derajat Celcius, 52, aduh itu udah, air udah paling indah deh, air. Jadi itu nikmat dari Allah. Ini kita nih, negeri kita dikasih nikmat luar biasa, tapi kita selalu lupa bersyukur. Coba siapa yang bilang, apa sih nikmat Allah pada saat ini? Air. Ini alhamdulillah gitu. Memang kondisi berat sekarang, ada pandemi dan sebagainya. Tapi Allah nggak tutup nikmat yang bernama air. Coba kalau Allah tutup, aduh habis ya, man. Air tuh penting. Air tuh kehidupan. Jadi setelah kehausan, Allah arahkan ketemu sumur, minum air sumur. Subhanallah. Ini pelajaran bagi kita. Jadi ketika kita hari ini yang lagi kena ujian, yang lagi kena kesulitan, tenang aja, insya Allah. Setelah ini ada kenikmatan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin. Yang kedua, ini pelajaran mahal juga dari Ibnu Hubairah. Ini harus catat baik-baik. Kata beliau, hadirin, dari kisah di atas, innahu
ibtalahu awalan hatta radahu wa addabahu faja'ala riyadatahu tilka sababan li rahmatihi khalqahu farahimallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, intinya gini, Allah itu kalau menguji seseorang, Allah itu kalau menguji kita, itu salah satu hikmahnya, Allah itu sedang mengasah kemampuan kita, mentraining kita, mendidik kita. Nah, itu hadirin, Masya Allah, mendidik kita. Tergantung ujiannya apa. Adapun dalam kisah ini, coba lihat lagi deh hadisnya. Allah buat dia kehausan. Salah satu hikmahnya, Allah ingin didik nih orang agar punya rasa empati jika melihat ada pihak yang susah. Bahkan dalam kisah ini, saking tingginya rasa empati dia, bukan hanya ngelihat orang lain kehausan, ngelihat anjing kehausan saja tergerak hatinya. Makanya kan kita lihat di hadis itu. Lihat ini, kenapa Nabi SAW mengatakan ini? Hadis itu kan Nabi nggak ngasal, jamaah sekalian. Setiap kata itu pasti ada tujuan. Dan lihat ketika Nabi menceritakan, saat dia melihat si anjing, dia katakan bahwa anjing ini sedang mengalami kehausan yang sangat hebat, seperti yang aku rasakan tadi. Lihat. Jadi dia bisa merasakan perasaan si anjing. Nah, tuh bisa nggak ngerasain perasaan si anjing? Dia bisa merasakan perasaan si anjing karena dia ngalamin tadi. Dia nggak ngalamin. Kalau dia nggak ngalamin rasa kehausan seperti tadi, dia nggak bisa memahami perasaan si anjing. Mungkin dia malah nyinyirin si anjing. Dasar lo anjing, makan tanah yang, makanya kan ini boleh kan, ya, emang anjing gitu loh, masa tanah dimakan gitu loh, karena dia nggak ngerasain tanah dimakan. Tanah dimakan itu kan orang bisa nyinyir, ini anjing gimana sih, udah tahu haus malah makan tanah lagi, cari minum dong gitu loh. Atau kalau orang zaman sekarang di prank nih anjing, Masya Allah gitu. Dia turun, dia nggak bawa apa-apa. Pas keluar, dia kagetin tuh anjing. Terus dia pergi. Subhanallah. Kenapa dia bisa merasakan rasa itu? Karena dia ngalamin, jamaah. Dia ngalamin. Jangankan ngelihat manusia, ngelihat anjing aja, subhanallah. Dan kita tahu bersama-sama, anjing kita tahu bersama adalah hewan yang punya berbagai kelebihan. Tapi di sisi lain, kita tahu air liurnya najis. Bahkan ulama khilaf tentang kenajisan tubuhnya. Terjadi khilaf, bukan saatnya kita bahas. Tapi maksudnya, kalau dengan hewan seperti ini aja, dia punya rasa empati yang sangat besar, ya apalagi sama manusia yang badannya suci, kecuali kalau berhadas gitu ya. Dan salah badan manusia suci. Jadi ini luar biasa jamaah. Dan lihat bagaimana para ulama menjelaskan hikmah dan ilmu kepada kita. Jadi ketika Allah SWT menguji kita, Allah sedang mendidik kita.
Makanya kita lihat orang-orang besar itu masa lalunya berat-berat. Dan ternyata masa lalu mereka yang berat-berat tersebut untuk sebuah misi besar ke depan. Masya Allah, untuk sebuah misi besar ke depan. Karena kalau dia nggak ngalamin segala ujian-ujian yang sangat berat tersebut, dia nggak akan bisa bertahan di level-level atas. Coba lihat, nggak ada orang-orang besar yang benar-benar apa, benar-benar orang-orang yang besar zahir dan batin ya, yang kualitasnya tuh tinggi, yang value-nya itu kuat. Coba lihat masa lalunya, ada yang santai-santai, ada yang rebahan, ada yang cuman nggak ada. Jungkir balik, jalan kaki puluhan kilo hanya untuk nuntut ilmu atau untuk sekolah, jual segala macam, datang ke Jakarta cuman modal odol sama sabun batangan, Masya Allah, nggak bawa duit sama sekali. Lalu mulai dari nol, dihina orang, dilecehkan orang, bahkan ada yang diludahin orang. Sakit memang, tapi Allah sedang mendidik orang tersebut. Masya Allah. Makanya kita lihat masa kecil Nabi kita SAW itu berat, jamaah. Kehilangan ayah sebelum lahir, lalu dipisahkan dari ibunya ke Bani Sa'ad, tinggal di perkampungan yang jauh dari kota besar yang bernama Mekah. Lalu dibalikan ke ibunya, lalu ibunya meninggal. Aminah meninggal, wafat. Lalu beralih ke kakeknya Abdul Muttalib, lalu kakeknya nggak begitu lama lagi meninggal, wafat. Lalu sama Abu Talib, dan Abu Talib kan nggak kaya raya, tapi tokoh besar, harus mengembala kambing. Nah itu emangnya gampang apa ngembalain kambing? Coba aja kalau nggak stres kita. Itu tuh Allah sedang mendidik seseorang, adabahu, Masya Allah. Makanya kenapa kita berkeluh kesah? Karena kita ketika menghadapi ujian dan rasa sakit itu selalu melihat jangka pendek. Ketika kita merasakan ujian di pekan ini, fokus penglihatan kita di pekan ini aja. Makanya merasa tersiksa lah, hidup bak neraka lah, segala macam kalimat-kalimat keluhan itu keluar. Kita nggak sadar bahwa kalau kita mau melihat jangka panjang, ini adalah modal besar untuk sebuah misi besar di hari esok. Gitu jamaah. Gitu jamaah. Orang ini bisa memilih, ini rasa empati, rasa rahmat, rasa kasih sayang orang ini mahal banget loh. Anjing, dihargai sekali. Dan turun ya orang, emangnya nggak pegal apa? Makanya tadi kalau yang di rumahnya masih punya sumur atau tetangganya, coba deh turun deh, ngerasain nih gimana nih beratnya nih orang, turun terus naik lagi. Dan ini kan sumur ini loh, ini kan sumur di apa, di tengah jalan yang nggak jelas gitu kan hadirin. Ini kan ceritanya konteksnya bukan di perkotaan. Pengen nggak sih sumur di jalan lepas gitu? Kira-kira dinding sumurnya itu nyaman atau lumutan ya kira-kira? Atau licin kayaknya apa? Turun, naik lagi. Dan harus sambil gigit. Masya Allah. Jadi ini pelajaran besar bagi kita. Dia nggak nyinyirin si anjing, nggak jelek-jelekin, nggak ngeprank, Masya Allah. Dan ini kan rasa ini yang seringkali hilang di tengah-tengah kita. Dan seringkali penyebabnya karena
Kita selalu ada di zona nyaman dan hidup enak-enak terus, makanya nggak punya rasa seperti ini. Makanya Nabi SAW kenapa sayang banget sama anak yatim dan sangat menjunjung tinggi hak anak yatim, karena belum ngerasain jadi anak yatim. Ngerasain. Kenapa Nabi SAW dekat dengan orang kecil sebagaimana beliau dekat dengan orang kaya seperti Abu Bakar, tapi beliau dekat dengan Bilal, Sumayyah, Ammar bin Yasir, karena belum ngerasain. Belum ngerasain. Makanya kan luar biasa lah kalau masa kecil Nabi itu, kalau kita bahas itu sangat-sangat menarik loh teman-teman. Jadi beliau tuh lahir dari keluarga bangsawan, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan gaya bangsawan. Kan kakeknya Abdul Muttalib, bangsawan Mekah. Tapi coba lihat kehidupan Nabi SAW. Dan itu ternyata cara Allah mendidik beliau. Maka kan alam yajidika yatiman fa'awa. Itu kan surat Duha. Bukankah Allah mendapatkan engkau dalam kondisi yatim, lalu Allah yang mengasuhmu, menaungimu, sehingga beliau jadi pribadi yang sangat matang. Tidak ada sama sekali sifat manjanya kalangan bangsawan, dan tidak ada sisi kehilangan kasih sayangnya anak yatim. Gak ada. Bisa perfect gitu, subhanallah. Dan menariknya gak turun dari langit, semua by proses, semua dengan proses masa kecil, bukan turun dari langit, bukan. Luar biasa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadirin. Makanya ini penting. Allah kasih ujian, Allah kasih rasa susah itu untuk mendidik kita, agar kita, diantaranya agar kita bisa menjalani sebuah misi penting dalam kehidupan. Ini misi penting nih, menyelamatkan anjing. Heroik banget. Ini heroik hadirin. Masya Allah. Turun lagi ke sumur. Berat ini. Subhanallah. Gitu hadirin. Pelajaran yang berikutnya. Hadits ini memberikan pelajaran bahwa kunci amalan orang tersebut maupun si wanita pezina ini itu bukan sebatas memberi minum seekor anjing. Ini catat baik-baik, ini penting, karena intinya bukan itu. Intinya adalah keikhlasan dan rahmah itu yang ada dalam hati mereka. Ikhlas dan rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang Allah berikan kepada hati seseorang. Jadi sifat rahmah, sifat kasih sayang. Kata para ulama seperti Ibnu Hubairah rahimahullah, anna rahmah fil qulub hatta lil bahaim sababu khairin wa ajrin wasti'tafin li rabbis sama'i wal ard. Sifat rahmat yang ada dalam hati seseorang, sifat kasih sayang yang ada dalam hati seseorang, termasuk ke binatang, termasuk kayak seekor anjing, itu sebab kebaikan dan sebab pahala, dan yang mengundang Allah Subhanahu wa ta'ala mensyukuri dia atau berterima kasih kepada dia dan memberikan pahala besar buat dia. Jadi ini tentang keikhlasan dan sifat rahmat hadirin.
bukan sebatas kasih makan anjing atau kasih minum seekor anjing. Karena kalau sebatas kasih minum seekor anjing, repot hadirin. Nanti pada berzina semua hari ini. Kita cek ini, gue kenal sama seseorang. Itu dosa, tenang aja. Gue baru ngaji kemarin. Hadis Bukhari Muslim. Kebetulan tetangga gue punya anjing. Nanti kita beliin susu aja. Kan repot hadirin. Habis pulang, dia pulang, check out, kasih susu tuh anjing. Di hadisnya tuh air sumur aja dosa bisa diampuni, kita kasih susu. Kalau perlu kita kasih jus tuh. Sama kasih daging deh. Gak bisa. Ini bukan sebatas kasih minum. Ini tentang keikhlasan. Dan orang yang ikhlas tidak akan menggunakan modus demikian. Karena dia akan cari wajah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia gak akan mau jatuh ke dalam zina dengan sengaja dan dengan modus demikian. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini tentang keikhlasan. Dan ini tentang sifat kasih sayang. Ini tentang keikhlasan dan sifat kasih sayang. Dan ini bisa terjadi atau bisa dimiliki oleh siapapun. Termasuk yang sebelumnya khilaf melakukan dosa besar. Tapi bisa jadi dia punya keikhlasan setelah itu. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi coba kita lihat, ini kalau orang gak ikhlas dan gak punya sifat rahmat, gak bisa hadirin. Gak bisa. Kenapa? Karena banyak faktor. Yang ditolong hanya seekor anjing. Hanya seekor anjing. Anjing sekeren-kerennya gak mungkin mengucapkan jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Jadi bilang makasih aja nggak bisa anjing, apalagi ngebales. Di pikiran orang tersebut beda kalau yang ditemui pejabat. Wah, ini pejabat nih, oke nih, ayo kita tolong. Yang ditemui orang kaya, itu ada kemungkinan, tapi yang ditemui anjing dan juga nggak jelas anjingnya siapa. Lalu turun ke sumur dan resiko loh, bisa jadi nggak bisa naik lagi, mungkin cedera pas turun nyemplungnya salah atau kepleset akhirnya terluka, akhirnya nggak bisa naik lagi. Ini bukan hal yang sepele dan itu dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas dan punya sifat kasih sayang. Lalu juga dikatakan para ulama, orang ini dan wanita ini melakukannya tanpa ada publikasi, nggak ada orang di situ. Mereka lagi nggak buat vlog juga, atau nggak live IG, atau nggak ada CCTV, nggak ada drone yang mantau, nggak ada satelit. Lo kok bisa tahu? Nabi tahu dari wahyu, Allah yang kasih tahu. Jadi benar-benar nggak ada yang tahu. Ini kalau bukan mencari wajah Allah, nggak ada alasan lain, kata para ulama. Kalau bukan sifat kasih sayang, nggak ada alasan lain. Jadi ini masalah keikhlasan dan rahmat. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ini pentingnya orang muslim, orang-orang beriman punya sifat rahmat. Punya sifat rahmat. Punya sifat kasih sayang. Karena Nabi kita lah simbol kasih sayang untuk alam semesta. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Ini ikonnya kasih sayang di seluruh dunia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana mungkin orang yang belajar sunnah Nabi SAW, menuntut ilmu, itu bisa melakukan tindakan
yang merupakan antitesis dari rahmat dan kasih sayang. Bagaimana mungkin orang yang benar-benar belajarnya langsung ke ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan keterangan para ulama kita, belajarnya hadis Abu Hurairah ini, itu bisa melakukan tindakan radikal? Mana mungkin demikian? Nggak mungkin melakukan tindakan radikal, atau bagaimana mungkin dicap radikal juga? Oh, jangan mencederai orang. Anjing aja ditolong, hadirin. Anjing yang kita yakini air liurnya najis itu kalau butuh bantuan kita tolong. Kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Dan Nabi sudah menjelaskan setiap perbuatan baik ke makhluk yang bernyawa, yang punya nyawa, itu ada pahalanya. Bagaimana mungkin membunuh atau menyebarkan ancaman? Nah, sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kita berbuat baik sama binatang dapat pahala? Itu semua makhluk hidup tuh dapat pahala, kata Nabi SAW. Semua makhluk hidup dapat pahala. Makanya salah satu hikmah contoh binatangnya anjing, biar kita mendapatkan pelajaran mahal. Beda dengan kalau contohnya kambing atau kuda atau onta. Karena kambing onta dagingnya boleh dimakan, itu binatang suci. Tapi kalau anjing kan nggak boleh makan, dan air liurnya najis. Dan tadi badannya terjadi khilaf para ulama. Binatang seperti itu aja kalau ditolong menggugurkan dosa dan bisa memasukkan ke surga. Subhanallah. Lalu bagaimana mungkin kita mencederai orang lain, menyakiti orang lain secara fisik maupun secara non fisik? Nabi kita nggak mendidik kita seperti itu. Ini sifat ikhlas dan rahmat ini yang seringkali suka kurang pada hari ini, dan ini PR kita terus, dan kita harus terus optimis, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, lalu berbaik sangka kepada manusia. Itu hal yang penting. Apalagi orang Indonesia yang memang punya kultur timur yang Masya Allah, yang baik-baik. Itu kata sebagian para ulama sekarang, yang ketemu banyak bangsa dan etnis ketika haji dan umroh, kata mereka, oh kalau orang Indonesia tuh manis-manis gitu, taat-taat, itu dipuji loh hadirin. Ya kan, lihat aja jamaah haji Indonesia, disuruh ke kanan, disuruh ke kiri. Ketika dibilang askar torik ya haj, pada pergi gitu ya. Coba yang lain dilawan kadang-kadang, dijawab kadang-kadang. Orang Indonesia sih Allah manis-manis lah. Nah ini artinya bangsa kita tuh sudah punya sifat rahmatnya tuh, fitrahnya udah kuat sebenarnya. Apalagi kalau mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pentingnya sifat ikhlas dan rahmat, jemaah. Oh, ini penting sekali. Ini modal. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, kalau kita ingin masuk surga, pupuklah sifat keikhlasan dan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Nabi SAW. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi yang ada di atas langit.
Sayangilah yang ada di bumi, nanti kalian akan disayangi sama Allah. Itu misi kita, gimana kita nih disayang sama Allah. Oke, sayangi orang, hadirin. Tolong orang. Tolong mereka secara materi, secara fisik, dan jangan lupa tolong mereka secara makna dan hidayah. Tolong dunia mereka, sebagaimana juga jangan lupa tolong akhirat mereka. Dengan didakwahi, dengar amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik. Karena itu menolong orang lain agar mereka selamat di akhirat dan bahagia di dunia. Sifat rahmat ini penting. Dan orang-orang yang belajar harus berusaha menjadi pihak yang berada di saf terdepan dalam masalah keikhlasan dan kasih sayang. Karena mereka belajar dari sosok yang terbaik dalam masalah kasih sayang, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi, yang merasa punya dosa, yang dosanya banyak, sayangilah banyak orang. Tanamkan sifat kasih sayang, biar Allah sayang sama kita. Dan kalau Allah udah sayang sama kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Pelajaran yang berikutnya, dari sini jamaah sekalian, dijelaskan sebagian para ulama bahwa keikhlasan dan kasih sayang, sifat rahmah yang menancap dengan kokoh dan kuat di dalam hati seseorang, itu bisa menghapuskan dosa-dosa besar walaupun pelakunya belum bertaubat. Ini anomali memang, karena kaidah umumnya dosa besar itu butuh taubat, tapi kalau seseorang itu ikhlas luar biasa dan punya sifat kasih sayang yang dalam, seperti yang dicontohkan oleh wanita pezina di atas, wanita pelacur di atas, maka Allah akan mengampuni. Itu tadi, ini dosa zina, hadirin, dosa zina. Dan bukan zina sekali, ini profesi, ini banyak melakukan zina. Dan sebagian mereka tuh yang profesi itu sehari itu bisa ngelayanin 5 orang, 6 orang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salam wal afiyah. Itu aja bisa diampuni loh, dengan keikhlasan dan sifat rahmah yang besar. Dan tentu saja nggak melakukan kesyirikan kepada Allah, sebagaimana dijelaskan ulama. Makanya hadirin Allah muliakan, milikilah sifat ikhlas dan sifat rahmah. Ini penting. Jadi orang tuh penyayang lah, jangan jadi orang kasar, nyusahin orang, nyakitin orang. Oh, itu berat. Udah inget dosa deh, nggak usah kita tuh sok-sok perfeksionis sama orang lain. Ingat dosa, kita pendosa. Ini seekor anjing aja ditolong sama orang beriman tuh. Maka punyalah sifat rahmah. Dan mulai dari lingkungan terkecil. Tunjukkan ke pasangan. Jangan marah, kerjanya marah-marah terus. Lalu ke anak, tunjukkan sifat rahmah ayah atau seorang ibu. Ke orang tua, ke keluarga besar, ke teman, ke sahabat, ke tetangga, sebagaimana
materi sebelumnya, ke tetangga, tunjukkan sifat rahmat. Lihat muslim, ke lingkungan, ke RT, gitu. Ke lingkungan RT itu, bantu yang bisa kita bantu. Di dunia kerja kita, lingkungan kerja, bantu. Pokoknya udah tanamkan sifat rahmat dan niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat mereka, nggak ada media, nggak ada sosial media, nggak ada sosmed, nggak ada nggak ada orang, mereka tetap bantu seekor anjing. Jadi niatkan karena Allah, ikhlas dan rahmah. Ini penting. Ini hal yang sangat penting, hadirin. Dan bisa menghapuskan dosa besar walaupun pelakunya belum bertobat. Tentu saja selama tidak melakukan kesyirikan. Karena zina adalah dosa besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir, jemaah yang Allah muliakan, hadis ini menunjukkan kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala dan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena Allah ampuni dosa-dosanya, Allah ampuni dosa besarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah nggak pernah menzolimi seorang pun walaupun sekecil apapun, nggak pernah Allah zalimi. Wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Bahkan kalau itu kebaikan, Allah akan lipat gandakan. Jadi jangankan Allah zolimi, Allah nggak akan kasih reward satu sama dengan satu, enggak. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, Allah akan lipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang sangat besar. Lihat, dalam tanda kutip hanya memberikan minum kepada seekor anjing dengan penuh keikhlasan dan rahmat, itu bisa menghapus dosa zina yang mungkin bertahun-tahun kali. Dan dimasukkan ke surga oleh Allah. Bukankah ini membuat kita punya peluang besar, jamaah? Bukankah ini membuat kita jadi optimis? Membuat kita semakin bersemangat untuk berhijrah dan semakin husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun sekotor apapun masa lalu kita, kalau kita bertobat kepada Allah dan itu tadi kita punya keikhlasan, kita punya sifat rahmah, apalagi kalau kita bertobat tadi, Allah nggak akan sia-siakan. Allah nggak akan zolimin kok, akan zolimin. Makanya Allah bilang, Allah berterima kasih sama orang ini, berterima kasih, syakar, dan Allah hapuskan dosa-dosanya, lo masukkan ke surga. Kita punya Rabb yang maha pengasih lagi yang penyayang. Kita punya Rabb Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu nggak boleh lupa, hadirin. Apalagi kondisi berat, kondisi susah seperti dialami banyak orang di hari-hari ini. Kita punya Rabb Al-Muhsin yang maha baik. Dan itu tadi, Allah selalu punya hikmah besar. Allah Ahkamul Hakimin. Allah pemutus yang paling bijak dan adil. Ketika Allah buat kita susah di hari-hari ini, itu untuk ada sebuah hikmah. Bahkan bukan hanya sebuah, ada berbagai macam hikmah. Dan salah satunya mungkin ini adalah awal dari sebuah misi besar ke depan. Allah didik kita untuk tanggung jawab besar ke depan. Dan kita sekarang gak pernah kepikiran itu. Lalu Allah berikan pahala yang besar. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan. Dan ini menunjukkan banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Dan yang salah satu yang gak boleh kita lupakan adalah keikhlasan, hadirin. Dan sifat rahmah, sifat kasih sayang.
selalu berusaha sayang sama banyak pihak. Makanya salah satu bentuk kasih sayang adalah dakwah. Bentuk kasih sayang adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kan genre atau atmosfer yang seharusnya dibangun ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ada atmosfer kasih sayang. Karena tidaklah kita mengingkari sebuah kemungkaran atau maksiat itu karena kita sayang sama saudara kita. Kita nggak ingin dia terjatuh. Makanya kalau benar-benar sayang, maka kalimatnya pun juga harus terlihat penuh kasih sayang. Cara penyampaiannya harus terlihat penuh kasih sayang. Intonasinya harus terlihat dengan penuh kasih sayang. Karena kan kita sayang sama orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan waktu sudah habis. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang penuh kasih sayang, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.